Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir di kuliah pembekalan online untuk studio wilayah. Ini topiknya adalah terkait dengan the highest and best use of land use planning. Ya, pada konteks pengambilan satu keputusan kira-kira kawasannya atau lahannya mau digunakan untuk apa, itu ada satu pertimbangan supaya lahan yang memang digunakan itu menjadi lahan dengan penggunaan yang paling tinggi manfaatnya dan paling baik. Baik itu dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang lingkungan, dan juga sudut pandang sosial. Oke, kita pengenalan sebentar. Pada konteks lahan, ya sebenarnya lahan ini penggunaannya sangat beragam. Ya, pada konteks use-nya atau guna lahannya sangat beragam. Tetapi biasanya pada satu area, satu persil atau satu bagian dari lahan tersebut itu hanya memiliki satu guna atau satu use ya, satu land use dari sebuah persil atau area lahan tersebut yang dominan. Nah, keywordnya memang di sini dominan. Dan kalau kita melihat definisi dari dominan ini, artinya memang dia paling banyak polanya yang digunakan tuh paling banyak adalah kegiatan tersebut gitu ya. Dominan berkaitan dengan kegiatan atau activities yang paling banyak di dalam sebuah area. Nah, untuk menentukan guna lahan tersebut ya, untuk menentukan use of land tersebut itu perlu beberapa pertimbangan. Ini kita coba lihat. Pertimbangan pertama yang dapat digunakan adalah mandat atau regulasi. Artinya ada satu amanah tertentu dari sebuah lahan pada sebuah daerah, ya, ada satu regulasi yang memaksa dan mengikat bahwa lahan tersebut itu harus berupa land use A, harus berupa land use B. Nah, biasanya mandat dan regulasi ini berkaitan dengan kawasan-kawasan lindung. Ya. Walaupun sekarang mandat dan regulasi ini juga berkaitan dengan kawasan budidaya, terutama budidaya yang memang dilihat sebagai penghasil komoditas paling krusial, paling vital gitu ya, paling utama. Misalnya adalah LP2B berkaitan dengan agriculture atau pertanian. Ini masuk kategori budidaya, bukan kawasan lindung ya, tetapi dia diwujudkan dalam bentuk mandat kuota base ya. Karena biasanya ada angka minimum size. Ya, kalau ada daerah-daerah yang mendapatkan minimum size dari LP2B-nya misalnya 15.000 hektar. Nah, ini secara tidak langsung dia mau tidak mau land use tersebut berdasarkan pada mandat atau regulasi. Pertimbangan kedua adalah hasil dari analisis. Jadi land use yang ditentukan ya, direncanakan dari hasil analisis. Analisisnya biasanya adalah land suitability analysis, termasuk kalau konteks studio kita adalah NSDA di dalamnya. Dan kenapa kemudian ini menjadi salah satu pertimbangan? Karena dinilai cukup objektif untuk digunakan karena prosesnya menuju ke hasilnya itu menggunakan banyak kriteria, termasuk kriteria tentang lingkungan hidup di sini. Ya,
ecological factors. Ada juga mungkin teman-teman menggunakan efisiensi faktornya, melihat lokasinya apakah terjangkau oleh jalan utama gitu ya, terjangkau oleh jalur kereta api dan lain sebagainya ya. Accessibility itu masuk ke dalam efisiensi factors. Bagaimana kita menempatkan lahan itu mempertimbangkan infrastruktur yang sudah tersedia di sana dan lain-lain. Ada banyak sekali kriteria yang sudah digunakan dalam land suitability maupun dalam NSDA. Nah, itu kita gunakan hasilnya dalam penentuan guna lahan terbaik, the highest and best of land use. Nah, prinsip analisisnya dari the highest and best use itu kita kenal dengan nama land use trade-off. Nah, ini kuncinya, atau bisa kita bilang pertukaran gitu ya, pertukaran guna lahan. Karena jika ada land use yang berubah, apakah jumlahnya naik atau jumlahnya turun secara total, berarti ada land use lain yang juga mengalami perubahan. Land use ada banyak gitu ya, land use A, land use B, land use C, land use D. Kalau yang A naik, kemungkinan yang B turun. Yang C naik, kemungkinan yang B turun secara size. Kenapa? Karena kita punya total size-nya, total areanya itu selalu tetap. Ya, luas daerah misalnya adalah Kabupaten Tegal. Tegal itu luasnya 20.000 hektar. Ya, dia akan tetap seluas itu kecuali ada misalnya sea level rise yang bikin Tegal kehilangan pantainya. Berarti justru total size-nya dia hilang. Katakanlah Tegal tidak kehilangan luas daratannya, maka total size luasnya itu selalu tetap. Artinya kalau ada lahan yang berubah fungsi, tidak mungkin luasnya nambah. Yang ada adalah land use yang lainnya itu mengalami perubahan. Ya, jadi kalau ada yang naik, jumlahnya selalu ada yang turun. Makanya kemudian disebut sebagai trade-off atau pertukaran. Kita lihat ke poin 2, land use trade-off. Perubahan land use akan berimplikasi pada jasa ekosistem, ya, atau manfaat yang dapat diberikan sebuah lahan. Keywordnya di sini manfaat yang dapat diberikan oleh lahan. Kalau lahannya pertanian, berarti manfaatnya adalah komoditas pertanian. Ya, bisa padi dan lain sebagainya, sayur mayur dan seterusnya. Kalau lahannya peternakan, ya komoditasnya peternakan dan seterusnya. Kalau lahan pertaniannya hilang, berarti komoditas pertaniannya turun. Kalau lahan pertaniannya bertambah, berarti komoditas pertaniannya dia kemungkinan besar akan bertambah. Ini asumsi dasarnya, asumsi sederhana dari hubungan antara land use dengan jasa ekosistem atau manfaat yang bisa diberikan oleh lahan tersebut. Jika lahan berubah, maka jasa ekosistem atau manfaatnya berubah, baik naik ataupun turun. Maka perubahan manfaat itu atau perubahan jasa ekosistem itu dapat kita hitung ke dalam bentuk moneter. Ya, dalam bentuk uang, apapun unitnya, dolar kah, rupiah kah, euro kah, dan lain sebagainya. Ini sudah teman-teman lakukan dalam
neraca sumber daya alam. Ya, ada proses mengkonversi komoditas menjadi moneter. Nah, perubahan-perubahan ini, ya trade-off ini, yang pertanian nambah, yang peternakan kurang, yang pemukiman nambah, kemudian yang horticulture berkurang, itu dipertimbangkan dalam menentukan the highest and best use-nya melalui perhitungan lahan, atau kita biasa menyebutnya sebagai neraca lahan. Bentuknya apa? Bentuknya sebenarnya cuma tabel aja sederhana. Nanti akan diperlihatkan bentuk tabelnya. Kemudian yang poin keempat ini, the highest and best use merupakan konfigurasi guna lahan, atau kalau divisualisasikan berarti dia bentuk peta, rencana, pola ruang gitu ya, yang memberikan nilai tertinggi. Ini menjadi penting sesuai namanya, the highest and best use, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi salah satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Sekalipun kita ingin mendapatkan value yang paling tinggi di sini, tetap tidak boleh prinsip-prinsip lingkungan itu kita korbankan. Ya, jadi peta, rencana, pola ruang yang nanti berhasil kita buat, value-nya optimal, dan juga prinsip lingkungan hidupnya terjaga. Ini beberapa contoh jurnal yang memperlihatkan bagaimana trade-off dari land use itu bisa digunakan untuk menemukan sebuah land use yang optimal. Caranya macam-macam, bisa modeling, bisa manual seperti yang nanti akan kita gunakan. Intinya adalah konsep trade-off ini memang sedang banyak digunakan dalam penentuan the highest and best land use, karena dia sanggup memperlihatkan neraca positif, ya, neraca bertambah atau neraca berkurangnya manfaat-manfaat jika land use-nya konfigurasinya berubah. Luas pertaniannya nambah 10%, luas peternakannya berkurang 5%, dan seterusnya. Itu pergerakan tidak hanya luasnya saja, tetapi kemudian dampaknya dari sudut pandang produksi sumber daya alamnya, kemudian produksi airnya dan lain sebagainya, itu bisa diperlihatkan melalui trade-off analysis ini. Jangan pusing dulu melihat diagram ini, ya. Intinya ada di sini sebenarnya. Ini teman-teman sudah melakukannya di NSDA, ya. Optimal economic income. Ya, ini kita menghitung moneternya, nilai moneter dari komoditas-komoditas tersebut. Kemudian kita sudah melakukan land suitability analysis. Nanti hasilnya digunakan untuk land allocation, ya. Nah, ini proses menuju the highest and best use itu ada di sini, trade-off analysis. Kotak ini, ya. Di sini dia di jurnal ini memang fokus pada pertanian. Nah, di sini adalah skenario. Skenarionya bisa macam-macam, ya. Skenarionya bisa macam-macam, tergantung kita. Jadi yang nanti muncul di teman-teman skenarionya itu bisa skenario pemukiman, bisa skenario NSDA-nya, milih apakah NSDA pertanian dan seterusnya. Silakan, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini teman-teman sudah sangat paham dengan tabel semacam ini, ya. Di sini tidak hanya bicara soal kilogram atau besaran komoditasnya, tetapi ada data-data atau informasi terkait dengan angka moneternya, ya. Total moneter dari sebuah komoditas sampai bahkan ke produktivitas
moneter. Ya, dalam bentuk, kalau produktivitas biasa dalam bentuk kilogram atau ton gitu per hektar, di dalam produktivitas moneter bentuknya adalah berapa dolar atau berapa rupiah per hektar. Nah, ini kuncinya dalam menentukan the highest and best use nantinya. Ini sudah didapatkan melalui hasil NSDA. Oke. Ya, ini hanya contoh salah satu artikel jurnal yang menggunakan trade-off analysis dalam penentuan land use yang paling optimal. Ya, optimal di sini berarti sama dengan the highest and best use. Nah, muncullah kemudian skenario. Ada skenario A, skenario B, C, D, E, dan F. Salah satu kemampuan dari the highest and best use adalah memang kita bisa memunculkan banyak kriteria, kemudian kriteria tersebut kita manipulasi datanya, ya, dalam artian kita simulasi gitu ya. Kemudian akan muncul skenario. Nah, skenario ini kemudian nanti kita pilih yang mana sih skenario yang memberikan angka terbesar. Bukan berarti dalam konteks IDR-nya, ya, bisa IDR-nya dia sedang-sedang saja, tapi kemudian manfaat-manfaat yang lainnya itu besar, seperti manfaat lingkungan dan seterusnya. Ya, the highest and best use bukan hanya soal ini, tapi proses perhitungan dalam bentuk moneter ini jadi satu instrumen yang paling memudahkan kita untuk bisa mengambil keputusan apakah konfigurasi lahan tersebut itu merupakan konfigurasi paling optimal atau paling baik atau the highest and best use. Oke. Lupakan jurnalnya, kita masuk ke konteks dalam studionya. Pada perhitungan the highest and best use, komponen yang perlu dipertimbangkan itu paling tidak ada 2. Yang pertama saya menyebutnya sebagai limiting components atau limiting factors. Artinya komponen ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diotak-atik, atau kalau konteksnya eksperimen berarti dia sebagai control variables, ya. Variables yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Nah, kemudian ada komponen atau faktor yang bisa diubah-ubah, ya, atau manipulated, bisa kita simulasi lah, bisa kita angkat luasnya, bisa kita turunin luasnya dan seterusnya. Tetapi ingat, kita juga punya komponen yang membatasi pertumbuhan land use-nya, yaitu kawasan lindung. Sudah pasti. Dari mana kita dapat kawasan lindung? Bisa dia berupa mandat nasional atau provinsi, bisa dia mandat di RT/RW sebelumnya, ya. Ini hati-hati, karena kalau kita mengubah kawasan lindung dari RT/RW sebelumnya ke dalam hasil RT/RW yang baru gitu, atau dalam RT/RW kita, nanti dampaknya bisa kita dituduh gitu ya, melakukan pemutihan kawasan lindung, dan ini bisa berdampak pada pidana alias penjara. Jadi satu pelanggaran hukum, pemutihan kawasan lindung dalam RT/RW ini merupakan satu pelanggaran hukum, sehingga kita harus hati-hati. Kalau memang di RT/RW sebelumnya sudah ada kawasan hutan lindung misalnya, jangan pernah diubah dalam RT/RW yang kita buat atau yang nanti direvisi, kecuali ada prosedur yang memang sudah dilakukan sampai ke level nasional, berurusan dengan Ministry of Environment and Forestry, ya, Kementerian Lingkungan dan
kehutanan. Ini konteks yang pertama, limiting factornya. Limiting factors yang kedua adalah kawasan budidaya tapi sifatnya wajib atau mandat. Balik lagi, teman-teman sudah hafal. Salah satunya adalah LP2B. Ya. Dan limiting factor yang sering dilupakan itu adalah luas total. Ya. Luas total ini sifatnya tetap, bisa dia bertambah kalau ada reklamasi. Bisa dia berkurang kalau ada misalnya bencana. Atau yang paling gampang konteks Pantura itu adalah sea level rise, kenaikan muka air laut. Nah, luas total ini juga harus teman-teman pertimbangkan. Pada beberapa kabupaten yang ternyata mengalami ini, berarti luas totalnya harus disimulasikan berkurang seluas berapa. Apakah 2%, 5%, tergantung pemodelannya ya. Tapi pastikan teman-teman mengintegrasikan pemodelan sea level rise ini ke dalam perhitungan the highest and best use. Jadi ada dua tadi ya, limiting factors dan manipulated factors.